Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ma'asyiral muslimin, pemirsa IBTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah berikutnya yang akan kita ambil pelajaran dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain pada kisah perang Ahzab kali ini adalah sahabat Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu, di mana kita mengambil dari sisi yang lain. Kalau tadi kita mengambil dari sisi para sahabat radhiyallahu anhu, sekarang kita mengambil dari sisi musuhnya, dari sisi lawannya. Kita awali dulu Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu an, tumbuh besar di dalam kemusyrikan yang sangat luar biasa dan tumbuh besar di dalam permusuhan yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Perang Badar, Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu an itu adalah mendampingi ayahnya di dalam pertempuran, dan dia adalah didikan terbaik dari ayahnya di dalam memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengetahui bahwa Abu Jahal mati di tangan Muawwidh bin Afra dengan sekali penggalan dan kemudian dengan sekali tebasan, dan kemudian kepalanya ketika sakaratul maut, kita mengetahui bersama kepalanya Abu Jahal itu dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nanti akan kita lanjutkan kisah sedikit ini, kisah yang sangat luar biasa, yakni dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an di dalam seri yang berikutnya. Maka kemudian setelah itu kebencian Ikrimah bin Abu Jahal semakin mendalam kepada Nabi Muhammad SAW. Di situ sudah muncul, pertama tidak hanya akidah, sekarang sudah muncul dendam karena ayahnya terbunuh di Medan Badar. Maka kemudian di dalam pertempuran Ikrimah selalu tampil di depan sebagai pemimpin dan pengobar semangat di dalam tubuh kaum kafir Quraisy. Dan pada pertempuran di sisi lain yang saya katakan tadi, yakni di pertempuran Ahzab, waktu itu Ikrimah ada di posisi, bukan di posisi sahabat, karena beliau waktu itu memang belum masuk Islam. Beliau waktu itu di pertempuran Ahzab itu pertempuran yang terjadi sangat kecil, sangat sedikit, bukan pertempuran besar sebagaimana pertempuran yang dijalani oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertempuran ini hanya pertempuran pembuka yang biasanya diwakili oleh 2 atau 3 orang dari perwakilan-perwakilan yang memang mereka memiliki keahlian yang sangat luar biasa di dalam pertempuran, di dalam permainan pedang, tombak, ataupun bela diri. Dan waktu itu pertempuran di parit, benar-benar terjadi di dalam parit, itu terjadi pertempuran Ali bin Abi Thalib dengan orang kafir, dan di dalam pertempuran itu salah satunya ada Ikrimah bin Abu Jahal. Dan salah satu orang yang menyertai Ikrimah ini adalah tokoh, dan dia ahli di dalam pertempuran. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sangat paham strategi di dalam duel satu-satu. Maka Ali bin Abi Thalib memancing emosi orang tersebut. Ketika orang tersebut terpancing emosinya,
Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan mudah mengetahui kelemahan dan bisa membunuh orang yang berada di sisinya, Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu an. Maka ketika orang ini terbunuh, Ikrimah saat itu langsung melarikan diri. Dan berikutnya ketika Rasul mengetahui Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Mekah, yakni Fathu Mekah, maka Ikrimah bin Abu Jahal melarikan diri dengan naik kapal. Dan Ikrimah ini termasuk 6 orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, siapapun para sahabat yang bertemu dengan 6 orang dan salah satunya adalah Ikrimah bin Abu Jahal, walaupun dia itu bergantungan dan di kiswa Ka'bah, maka bunuhlah. Dan salah satu nama yang disebutkan adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Dan ketika Fathu Mekah, maka dia melarikan diri. Dia pasti paham bahwa dia adalah salah satu orang yang masuk dalam sayembara itu. Maka Ikrimah kabur dengan naik kapal. Nah, di tengah kapal, di tengah-tengah lautan, maka diombang-ambingkan oleh badai yang sangat luar biasa. Maka nahkoda kapal mengingatkan orang-orang yang ada di dalam kapal. Dia mengingatkan nahkoda itu dan salah satunya ada Ikrimah di dalamnya. Dia mengatakan, maka tinggalkan berhala-berhala kalian, tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, ikhlasan kalian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini bisa kita ambil bahwa yang namanya ikhlas adalah meninggalkan bentuk segala peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu seluruh orang yang ada di dalam kapal, salah satunya Ikrimah, itu mengikhlaskan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tinggalkan berhala-berhala, mereka ikhlas mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan benar kapal itu akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini diabadikan di dalam Al-Qur'an. Singkat cerita, setelah sampai, maka kemudian Ikrimah mengatakan, sesungguhnya aku akan menjabat tangan Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena aku mengetahui dia adalah seorang yang penyabar dan penyayang. Dia mengetahui ternyata sifat Nabi itu seperti itu, dia mengetahui. Dan dia punya keyakinan yang tinggi bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan memaafkan dia. Maka setelah itu dia pulang, dan setelah pulang istri dari Ikrimah itu langsung menuju Rasulullah SAW untuk memintakan keringanan suaminya, untuk agar tidak dibunuh. Dan benar apa yang menjadi keyakinan Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu. Dan Rasul SAW menerima masuk Islamnya dia dan memaafkan dia. Dan sejak itu baiklah keislamannya Ikrimah bin Abu Jahal. Suatu ketika Ikrimah bin Abi Jahal itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu dekat dengan sahabat-sahabatmu yang miskin seperti Bilal, seperti Suhail? Nabi SAW lebih perhatian kepada mereka. Apa yang bisa, ini pertanyaan Ikrimah, apa yang bisa saya memahami, saya tertinggal jauh dengan mereka? Ikrimah mengatakan kepada Rasulullah SAW seperti itu. Kemudian Ikrimah mengatakan, ya Rasulullah, apa yang bisa mengejar ketertinggalan saya terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sahabat-sahabatmu ini, apa yang bisa mengejar ketertinggalan saya yang begitu jauh? Maka Rasulullah SAW mengatakan, di sana berjihadlah di jalan Allah, bertempurlah selalu di dalam pasukan, sehingga itu akan bisa mengejar ketertinggalanmu yang selama ini engkau berada di atas kekafiran. Maka sejak saat itu Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu an selalu menghabiskan waktunya dari satu medan jihad
ke medan jihad yang lain, dari satu medan jihad ke medan jihad yang lain. Tatkala Islam dibawa ke pemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau dijadikan panglima perang. Ini yang saya ambil, ini yang namanya from zero to hero. Yang awalnya orang berada dalam daftar bunuh Nabi Muhammad SAW, di dalam kesesatan yang nyata, hidayah Islam membuka hatinya dan dia habiskan ilmunya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan baru seadat di atas kebaikan. Dia habiskan dari pintu jihad satu ke pintu jihad yang lain. Memerangi kaum-kaum murtadin di Amman, di Yordania, saat itu banyak yang murtad. Yang diutus sebagai panglima perang adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Dan ini akhir dari kisah beliau, yakni di medan Yarmuk. Perang melawan orang-orang Romawi, perang besar melawan orang-orang Romawi. Waktu itu Rasulullah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an membagi dua pasukannya. Satu untuk melawan di perang Yarmuk, satu pasukan lagi di perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah saat itu dipimpin oleh panglima perangnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dan di perang Yarmuk ini pemimpin perangnya, panglima perangnya salah satunya adalah Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu an, dan beliau bertempur sangat luar biasa dan sangat baik dan beliau gugur di medan Yarmuk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memuji Ikrimah bin Abu Jahal. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Ikrimah bin Abu Jahal semenjak dia masuk Islam, maka dia habiskan seluruh hidupnya untuk kebaikan. Dan di dalam tinta sejarah Islam tidak ada waktu yang dihabiskan oleh seorang manusia, salah satunya adalah Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu an, di dalam medan jihad keseluruhnya, dan beliau mati di atas jalan itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisahnya ini, dan pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sahabat Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu an, dan beliau ini termasuk salah satu idola saya, tokoh idola saya. Mana yang bisa kita ambil dan idola apa yang menjadikan saya itu sangat menyukai beliau, yaitu tadi yang saya sebutkan, from zero to hero, dari nol menjadi yang terbaik. Ini yang harusnya berada, tidak ada kata terlambat bagi seseorang yang mungkin hidupnya pernah di dalam pergelumutan maksiat, dosa dan lain sebagainya. Karena Ikrimah ini mencontohkan hal yang demikian. Dosa siapa yang paling besar kalau kita mau ukur manusia sekarang dengan dosanya Ikrimah? Karena beliau sudah dalam tataran list orang yang dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam daftar bunuh Nabi Muhammad SAW, menunjukkan bahwa dia mempunyai kerusakan yang sangat besar. Tetapi hidayah Islam itu menaungi dia, dan ketika dia sudah mendapatkan hidayah, dia tidak lengah, terus hidupnya dihabiskan di atas kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup kita di atas jalan kebaikan. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.